Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NPM 23621030. Kali ini saya akan memaparkan tentang aplikasi saya, mulai dari codingannya dan hasil maupun outputnya. Jadi aplikasi saya ini tentang pengendalian emosi untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Yapis Papua. Ini untuk memenuhi ujian akhir semester teori dari pemrograman mobile oleh dosen pengampu Pak Andriansah. Baik, di sini saya sudah siapkan yang namanya PPT, jadi untuk sedikit memberikan gambaran lah. Saya tampilkan dulu ya. Kita tampilkan di sini. Tampilkan layar penuh. Oke, jadi judulnya itu adalah perkembangan aplikasi pengendalian emosi berbasis Android untuk mahasiswa Vkom Uniap. Kita next. Jadi melatar belakangnya, emosi itu adalah kondisi kompleks yang melibatkan perubahan fisik dan psikologis. Emosi itu dapat muncul terhadap seseorang itu secara spontan akibat perubahan situasi dan mempengaruhi perilaku serta kesehatan mental dan fisik individu tersebut. Emosi ini terbagi menjadi emosi dasar, kita bisa sebut dia primer, seperti bahagia, sedih, marah, takut, jijik, dan terkejut, dan sebagainya. Serta emosi campuran, ini sekunder, yang dipengaruhi oleh budaya seperti rasa malu dan bangga, dan lainnya juga. Emosi juga dikelompokkan ke dalam emosi positif dan negatif. Terus di sini ada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu berada pada fase yang namanya itu eksplorasi diri dan rentan yang namanya itu mengalami tekanan dari berbagai aspek kehidupan. Ini dikarenakan karena kurangnya kemampuan mengelola emosi. Jadi bisa beresiko menimbulkan masalah maupun dari akademik, sosial maupun personal. Dan di Universitas Yapis Papua ini, termasuk di Vkom ini, saat ini belum tersedia yang namanya itu layanan kesehatan psikologis di lingkungan Vkom Uniap ini. Selain itu, pemahaman mahasiswa tentang pentingnya pengendalian emosi itu masih sangat rendah ya. Nah, jadi pada aplikasi ini diharapkan dengan pengembangan fitur-fitur dalam aplikasi pengendalian emosi berbasis Android ini diharapkan dapat membantu mahasiswa Vkom untuk mengenali dan mengelola emosi mereka secara mandiri, meningkatkan kesadaran emosional mereka, serta menjadi alternatif awal dukungan psikologis yang mudah diakses. Rumusan masalahnya ini berdasarkan uraian latar belakang. Yang pertama, bagaimana kondisi dan kebutuhan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Yapis Papua ini dalam mengelola emosi mereka. Yang kedua, bagaimana aplikasi tersebut dapat membantu mahasiswa dalam mengenali, memantau, dan mengendalikan emosi, serta memberikan solusi dengan cepat maupun akurat. Tujuannya dari aplikasi ini tuh diharapkan dapat memberikan yang namanya informasi mengenai kondisi dan kebutuhan mahasiswa dalam mengelola emosinya. Terus yang kedua dapat membangun sebuah aplikasi dengan metode human centered design yang dapat memberikan hasil pengendalian emosi berdasarkan faktor pada mahasiswa beserta solusi penanganannya. Di sini saya menggunakan metode pengembangannya itu adalah human centered design. Jadi ada 3 tahapan ya, yang namanya inspiration. Jadi tahap penggalian kebutuhan dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa untuk menggali jenis emosi yang sering dirasakan, cara mengelolanya gimana, dan fitur apa sih yang mereka butuhkan dalam aplikasi ini. Terus yang ke tahap kedua itu adalah ideation. Jadi hasil dari kuesioner ini dianalisis dan dijadikan dasar dalam merancang fitur aplikasi. Jadi setelah saya melakukan penyebaran kuesioner dan mendapatkan sekitar 20 jawaban, sehingga saya bisa rangkum bahwa fitur ini membutuhkan fitur utama seperti mood tracker, jurnal emosi, learn, dan rekomendasi aktivitas positif. Terus pada tahap ketiga yaitu implementation. Implementasi ini dilakukan dengan mengembangkan aplikasi menggunakan Java, bahasa Java. Di sini saya menggunakan bahasa Java dan dengan menggunakan software Android Studio dan menggunakan Firebase, Cloud Firebase Firestore. Jadi di implementasinya kita sudah mulai ini ya untuk mengimplementasikan kita punya hasil dari fitur-fitur tersebut. Nah, di sini ada metode perancangan. Di sini ada sekitar 4 perancangan ya. Yang pertama adalah perancangan ide. Jadi perancangan ini dikembangkan melalui brainstorming untuk mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa, dan di sini juga menggunakan sitemap. Jadi dibuat untuk memetakan struktur navigasi aplikasi. Jadi memudahkan mahasiswa untuk mengetahui bahwa ya gini loh struktur navigasi aplikasinya. Terus selanjutnya adalah perancangan proses UML. Unified Model Language. Di sini saya menggunakan use case diagram untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistemnya. Terus ada class diagram untuk memodelkan struktur data dan fungsionalitas antarmuka. Terus ada perancangan antarmukanya. Antarmuka dirancang dengan pendekatan yang ramah pengguna, menggunakan warna yang menenangkan, dan navigasi yang sederhana dan tampilan yang minimalis. Di sini saya melakukan perancangan antarmukanya menggunakan Balsamiq.
Terus ada perancangan basis data. Database ini dibangun menggunakan Firebase File Store dengan struktur koleksi dan subkoleksi. Jadi Firebase File Store ini kita bisa menggunakan aplikasi secara online. Nah, ini adalah hasil dari aplikasi, kurang lebih seperti ini. Saya menamakan aplikasi ini dengan namanya Sobat Emosi. Jadi saya anggap mahasiswa itu menganggap bahwa ini adalah emosi, dan ini adalah sobat-sobat emosi saya, jadi namanya Sobat Emosi. Terus ini ada 3 fitur ya, fitur utamanya, Mood Tracker, Learn, dan Journal. Nah, untuk dia punya rekomendasi atau solusi atau aktivitas positif itu nanti akan muncul di Mood Tracker ini. Nanti saya akan running aplikasi saya untuk penjelasan pada hasilnya. Oke, baik. Nah, hasil dari pengembangan aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang bernama Sobat Emosi. Terdapat 3 fitur utama, yaitu fitur Mood Tracker. Fitur ini memungkinkan pengguna mencatat emosi harian mereka dengan memilih perasaan, emosi, serta faktor penyebabnya. Hasil dari data tersebut akan menjadi referensi untuk memberikan rekomendasi aktivitas positif. Terus ada fitur Learn, berisi artikel edukatif seputar pengendalian emosi, tips relaksasi, dan cara menghadapi stres. Ini nggak hanya tentang emosi yang negatif ya, tapi bisa untuk emosi positif, untuk kayak pengenalan emosi gitu. Bisa juga ada. Terus fitur ini dirancang untuk memberikan wawasan dan meningkatkan kesadaran emosional pengguna. Terus fitur utama ketiganya itu adalah jurnal. Jadi menyediakan ruang pribadi bagi mahasiswa maupun pengguna untuk menuliskan perasaan atau pengalaman emosional mereka. Dengan mencatat secara rutin, pengguna dapat melakukan refleksi diri dan menjaga keseimbangan emosional. Nah, penutup atau kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya ini bahwa pengembangan aplikasi pengendalian emosi ini telah menghasilkan sebuah solusi digital berbasis Android yang membantu mahasiswa Vkom Uniat dalam mengenali, mencatat, mengelola emosi secara mandiri. Dengan pendekatan human-centered design, aplikasi ini mampu memenuhi kebutuhan fungsional dan emosional pengguna melalui fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Sobat Emosi ini. Tetapi terdapat saran bahwa aplikasi ini harap dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur seperti chatbot, pendamping emosional, analisis grafik perubahan emosi, dan perluasan akses untuk kalangan non-mahasiswa. Baik, sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan dia tentang codingannya ada apa aja sih. Penjelasan codingannya. Nah, ini saya habis buka emulator ya. Jadi saya jelasin dulu. Baik, ini adalah tampilan. Saya kasih nama dia punya folder adalah Sobatmu, karena awalnya mikirnya untuk kasih nama Sobatmu, tapi saya mau mencocokkan dengan judul teori saya atau judul aplikasi saya, yaitu adalah emosi. Jadi namanya Sobat Emosi. Nah, di sini pada Java-nya terdapat beberapa folder. Yang pertama adalah folder home, folder journal, learn, profile, terus ada kelas login, register, splash, dan welcome. Kita jelasin dulu deh dari yang pertama ya. Kita jelasin dari yang register, welcome, kita ya, welcome dulu ya. Splash. Ini adalah splash, nanti akan memunculkan dia punya tampilan splash. Splash itu kayak sebelum kita masuk ke aplikasi, kita akan mendapatkan sebuah gambaran. Ini dia punya icon aplikasi. Ada layoutnya juga di sini ya. Di layout. Nah, di layout. Splash. Agak sedikit banyak, nggak apa, kita bisa. Kita bagi dua di sini ya. Agak sedikit lama menginitialising karena ini baru dibuka nih. Nah, ini nanti muncul dia punya spell setelah kita masuk. Jadi dia akan muncul selama beberapa 5 detik splash time-nya. Terus kita akan muncul di halaman welcome. Ya, selamat datang di aplikasi kami, aplikasi Sobat Emosi. Jadi pada on-create ini akan muncul dia punya layout dari activity welcome ya. Terus ada nanti ada button login, akan muncul kalian bisa login kalau sudah ada akun. Terus ada register, ini TV register itu text view, jadi dia semacam link nanti akan ke push ke halaman register. Ini intent, jadi kalau kita klik button login terus dengan set on klik listener, dia akan memunculkan halaman dari mulai dari welcome this akan ke halaman login class dan akan melakukan start activity. Begitupun dengan text view register ya, dia akan ke register class. Kita lanjut di register. Oh, kita lihat welcome dulu ya. Welcome punya ini dia. Ini tampilan welcome. Dia punya layout, ada banyak ya, text view-nya, image view-nya, dan sebagainya. Kita langsung aja biar agak nggak terlalu banyak spoiler ya, kita ke register. Nah, register ini cukup panjang juga. Jadi pada register ini akan terdapat entitas. Jadi mulai dari email, password, nama, NPM, jurusan, terus dapat button register, terus ada text view ke login. Terus ini nih, untuk menyambungkan dengan Firebase, kita melakukan authentication, akan menyambungkan dengan namanya Firebase File Store database-nya. Nanti saya akan jelaskan juga tentang dia punya database ya. Terus pada on create view dia akan menampilkan ID-nya. Jadi
dia punya inputan itu akan memanggil dia punya ID email, password, nama, MPM, jurusan, dan register, dan halaman login. Jadi untuk memanggilnya, terus akan tersambung dengan ini authentication dan database-nya. Terus ini image, karena tadi ada gambar ya untuk menampilkan image-nya. Terus ada final is password visible, nanti ada icon kayak mata-mata untuk menampilkan dia punya itu ini nih mata. Nah, kita bisa lihat yang kata password yang kita ini ya ketik. Nah, password input type, class text-nya melakukan inputan. Nah, terus button register. Button register set on click listener akan melakukan dia punya validasi ya. Jadi kalau misalnya salah satunya belum nggak terisi nih, akan muncul pesan isi semua data terlebih dahulu. Akan munculkan ya. Terus di sini mulai melakukan namanya autentikasi. Jadi klik user with email and password. Nah, kita tambahkan dia punya nama, MPM, jurusan, dan email. Terus akan dimasukkan ke dalam koleksi database. Database-nya masuk di database users. Nah, apabila berhasil, ini sudah mulai melakukan set dia punya usernya, datanya. Nah, apabila berhasil akan muncul pendaftaran berhasil. Lalu akan kita dibawa ke halaman login. Nah, apabila nggak berhasil akan muncul namanya gagal simpan data. Terus lainnya, apabila ada muncul error lain selain yang tadi gagal simpan data, nanti akan muncul error saat daftar atau gagal daftar. Exception akan mendapatkan pesan ya bahwa gagal daftar. Terus ini kalau kita klik ke login akan ke halaman login. Ini fungsinya if you build version itu untuk mengatur dia punya tampilan layar ya, tampilan layar UI-nya. Oke, kita lanjut ke login. Login juga sama seperti tadi ya, nggak jauh beda dengan registrasi, mulai dari ada entitasnya, dia punya panggilan ID-nya, terus dia punya inputan, tabel inputannya, ada ikonnya, terus button login. Di sini akan melakukan validasi, dan akan melakukan autentikasi dengan Firebase. Jadi registrasi itu akan otomatis kesimpan pada Firebase Firestore. Jadi apabila berhasil akan muncul login berhasil. Nah, apabila berhasil dia akan ke halaman home activity. Nah, apabila gagal akan muncul pesan bahwa login ke akun gagal, entah password atau dia punya nama yang salah gitu kan ya, username yang salah. Terus ada button ke register. Apabila belum register ya, kita lanjut di home. Nah, ini home tampilan awal utamanya ya, home activity. Di sini saya menggunakan fragment. Jadi untuk kita kesini dulu berarti ya, ke layoutnya home biar ada sedikit gambaran ya teman-teman. Nah, ini home, activity home. Saya menggunakan namanya fragment. Jadi untuk menampilkan dia punya button navigasi, jadi saya menggunakan dia punya ini deh, material button navigasinya. Nah, hostnya itu berada di fragment activity home 2. Fragment activity fragment, coba fragment. Nah, ini dia. Itu kan cuma yang tampilan tadi itu untuk memunculkan itunya, dia punya button navigasi, tapi untuk pengaturan dia punya tampilan awalnya itu ini kita menggunakan namanya fragment. Tadi kan pakai activity, ini nanti tampilan home-nya seperti ini. Kita berarti kayak home activity, ini akan melakukan navigasi. Jadi kalau kita mau, saya sedikit menjelaskannya itu di home fragment ya, sini tempat munculnya. Terus ini kita tambahkan Firebase autentikasi. Jadi apabila berhasil ke validasi dia punya akun, jadi bisa masuk. Lalu akan muncul if authentic current user, jadi pengguna sekarang akan muncul dia punya nama. Kita mengambil dari DB collection user. Jadi pada tampilan awal home itu akan muncul namanya hai sobat bla bla bla. Nah, ini hai sobat titik dari registrasi username-nya kita. Jadi diambil dari database Firestore-nya. Jadi makanya kita ambil dia punya ya dokumen referensinya. Jadi akan muncul saya username-nya Alia, jadi hai sobat Alia gitu. Jadi ambil dia punya data dari Firestore-nya. Terus ini kalau kita klik, tadi ada button kliknya ke halaman mood tracker. Kalau diklik pakai intern, get mendapatkan activity-nya, terus masuk ke mood tracker class. Begitupun dengan jurnal juga. Terus on destroy view, ini apabila ke destroy dia punya view-nya ya. Terus kita lanjut di halaman mood tracker. Nah, ini bagian fitur utamanya, fitur yang paling penting banget. Oke?
Jadi di halaman mood tracker ini, jadi aktivitas ini akan menampilkan yang namanya mood mingguan. Jadi dia tuh mencatat mood satu hari satu kali, jadi nggak bisa yang namanya satu hari itu 2 kali. Jadi secara mingguan, secara per hari itu untuk mencatat mood. Terus nanti di akhirnya itu akan memunculkan yang namanya solusi atau rekomendasi positif lah. Jadi dari data perasaan, faktornya, serta emosi apa gitu. Kita langsung menjelaskan codingannya dulu ya. Ini dia punya entitas. Ada banyak juga layoutnya, buttonnya, ada teks-teksnya, ada progress bar, sekarang week. Sudah catatkah hari ini? Dan lainnya. Oke. Jadi pertama, struktur dasar aktivitas ini adalah jadi kita langsung saja di bagian ini mood entry launchernya. Jadi kita dari mood entry ini akan menampung yang namanya mood date, tanggalnya, mood statusnya, emosi, dan faktornya. Jadi akan ditampilkan di halaman setelah diupdate dia punya mood, jadi kayak historinya gitu. Jadi navigasi mingguan. Kita cari navigasi mingguan. Current week start. Oke. Jadi kita menggunakan pada metode tampilkan minggu. Kita menggunakan namanya tuh kalender current week start. Oke, ini untuk menandai awal minggu. Biasanya hari Minggu kan nanti ada 2 tombol panah nih. Jadi button minggu sebelumnya dan minggu setelahnya. Untuk menavigasi minggu sebelum dan berikutnya ya. Jadi saat tombol ditekan fungsinya untuk menampilkan metode tampilkan minggu ini. Jadi kita bisa memperbarui tampilan minggu dan tanggalnya. Kita jelaskan dulu dari atas ya. Nggak usah, kita langsung aja di bawah. Ini fungsi buttonnya sudah sama seperti tadi ya. Akan muncul pesan, akan ke halaman mana gitu. Lalu, jadi fungsi tampilkan minggu ini nanti dia punya layout itu akan menampilkan 7 hari dalam seminggu, mulai dari hari Minggu sampai ke hari Sabtu. Jadi kalau kita sudah mencatat emosi atau mood hari ini atau perasaan hari ini, dia akan menandai data tersebut dan menyimpan referensinya ke setiap text view dalam array day views. Jadi dalam array day views. Ya, tanggal listnya. Dan text view ini untuk mengatur text size-nya ke dalam array day view ini ya, di array day view-nya. Kemudian tanggal-tanggal minggu itu tanggal-tanggal minggu itu diambil datanya dari file menggunakan yang namanya ambil data mood. Nah, ini. Jadi di tanggalnya nanti itu kan ada penanda warnanya kalau sudah kita catat dia punya mood kan. Jadi melalui penggunaan ambil data mood ini akan menampilkan dia punya penandaan catatan mood tersebut. Nah, metode ambil data mood. Jadi dalam ambil data mood ini kita mengambil namanya data refleksi mood. Nah, ini kita kasih nama di collection Firestore-nya itu dengan nama refleksi mood. Berdasarkan tanggal dari koleksi Firestore. Berdasarkan tanggal koleksi Firestore, kita mulai dari usersnya, user ID-nya, get ID-nya. Jadi jika ada data untuk tanggal tersebut, day views akan diberi background khusus menggunakan background history XML. Nah, mana ya background history XML? Sebentar. Warna biru kalau nggak salah. Mana ya background history mood? Background kotak history. Nah, ini dia. Dia ditandai dengan data background history datanya. Nah, pada saat menampilkan detail mode, kalau pengguna mengklikkan salah satu tanggal tersebut akan dipanggil. Di sini kita akan cek apakah ada data mood untuk data tanggal tersebut. Kalau ada akan ditampilkan ke layout bagian bawah dengan tanggal, status moodnya, emosinya, serta faktornya. Jadi akan muncul dia punya data-data dari sini. Sebenarnya background history mood. Ini tandain harinya ya. Nah, ini untuk mengambil data moodnya. Ini tanggalnya berarti dengan detail mode. Jadi ini, kalau kita klik tanggal, kalau kita mengklik salah satunya, dia akan mengambil get string dari moodnya, emosinya, faktornya, dan sebagainya. Lalu akan muncul dia punya layout history hari ini. Jadi kalau belum ada nih history pada hari itu, jadi akan muncul pesan bahwa belum ada data mood untuk tanggal ini gitu. Update cek mood hari ini. Update mood history. Menampilkan layout history hari ini ya.
Jadi misalnya kalau kita masuk ke tampilan mood trackernya pada hari itu, terus kalau hari itu ternyata sudah ada dia punya history, dia akan muncul dia punya history tersebut. Jadi kalau belum ada ya kosong, kalau ada langsung mengupdate history tersebut. Ini untuk tambah chipnya ini nanti saya kasih tahu ya di depan. Private vote check mood hari ini. Check mood hari ini. Tombol catat mood, button sabar ya, button catat mood. Nanti tuh ada fungsi utama dari ini kan untuk mencatat mood ya, button catat mood. Nah, button catat mood ini akan membuka halamat mood entry. Tapi jika pengguna sudah mencatat mood hari ini, maka tombol tersebut tidak akan aktif dan akan muncul notifikasi bahwa kamu sudah mencatat emosi hari ini. Coba lagi besok ya. Ini dicek mood hari ini saat on-clipnya dijalankan. Nah, cek mood hari ini. Cek mood bahwa ada nggak sih mood hari ini gitu. Yang codingan yang tadi terakhir di mood entry ya. Mood entry tadi tuh error, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba error. Jadi di mood entry ini akan menampung dia punya fragment. Jadi mulai dari fragment emosi select, faktor select, mood select, dan rekomendasi. Jadi dia cuma perkampungan gitu lah. Ini sebenarnya nggak dipakai, bisa dihapus aja sih sebenarnya, tapi sudah kelanjur nggak apa-apa. Mood select. Kita mulai dari mood select, karena ini bakal ditanya gimana sih perasaan kalian hari ini. Jadi akan muncul layout dari fragment mood selectnya, terus akan memunculkan button dari apakah perasaan kalian sangat buruk, biasa, baik, ataupun sangat baik. Nah ini, jika klik akan ke select, akan menavigasi ke emosi ini. Terus ada view create ini untuk memunculkan tombol button kembali. Kalau kita mau kembali ke halaman home misalnya kan, itu bakal langsung kembali. Nah ini navigasi to emosi. Jadi setelah kita memilih dia punya mood select perasaan, setelah diklik dia akan membawa kita ke halaman namanya, dia akan melakukan transisi ke selected moodnya akan maaf jadi private void ini menavigasi ke halaman emosi select. Jadi setelah kita mengklik perasaan kita itu akan muncul kayak select mood, berhasil kepilih. Nah dia akan melakukan transisi ke halaman emosi fragment. Nah emosi fragment berarti di codingan di sini ya. Ke sini. Kita jelasin ke sini. Nah, pada emosi select ini terdapat maksimal untuk memilih adalah 3. Terus nah, emosi ini saya sedikit jelaskan, ini berdasarkan emosi yang sering terjadi atau yang paling dominan dirasakan oleh mahasiswa Vkom Unia. Ini saya sudah melakukan yang namanya penyebaran kuesioner dan ini perasaan yang mereka rasakan. Terus pada on-click view akan memunculkan fragment emosi selectnya. On-click view. Ini on view created. Ini untuk semua tombol emosi akan muncul dia punya button ya, ini kan dalam bentuk button. Ini ada button lanjut. Jadi kalau lanjut kita bisa ke halaman fragment selanjutnya, yaitu kemana ke faktor select. Jadi mulai dari apakah ini nih kasih muncul nih, apakah bila select moodnya ini null, dia akan kembali ke select mood dulu. Jadi usahakan select moodnya udah ke ini ya, ke pilih, udah ke select gitu. Terus nanti setelah dari select emotion ke faktor select dan melakukan fragment transisi ke fragment container dari faktornya. Sebentar, ini button back untuk memanggil objeknya kembali ke halaman sebelumnya, fragment sebelumnya. Nah ini, jadi kalau sudah 3 jangan izinkan pilih lebih. Jadi maksimal selectnya tadi di atas, di entitasnya itu 3. Ini apabila salah pilih nih, kita bisa meng-unselect dia, nggak kepilih lagi, bisa unselect, remove, bisa ganti dengan pilihan yang lain. Ini selectnya, button set backgroundnya, enable lanjut jika ada minimal 1. Jadi bisa lanjut jika minimal pilih 1 gitu, nggak apa-apa pilih 1 atau 2, ya berarti minimalnya 1 kepilih lah. Kita lanjut ke faktor select. Ini daftar ini ya, faktor yang terjadi pada emosi atau perasaan dari mahasiswa tersebut. Ini berdasarkan mereka punya faktor ya. Inisiali tombol back, inisiali tombol faktor nanti yang menganalisasi di sini ya. Ini colornya. Terus tombol lanjut, pilih 1 atau 2 faktor dulu. Misalnya kalau tidak langsung klik lanjut nih nggak bisa, dia harus pilih 1 atau 2 faktor dulu gitu. Terus akan melakukan ambil data mood dan emosi dari fragment sebelumnya. Nah, string select mood, dia akan mengumpulkan yang dia punya data gitu. Nah, di sini setelah itu siapkan fragment rekomendasi. Oke, kita sudah ada fragment rekomendasi ya. Jadi setelah semuanya terjadi, select mood sudah, emotion sudah, faktor sudah, dia akan melakukan fragment transition ke rekomendasi fragment. Nah, ini dia. Nah, ini on click. Jadi apabila dia milik 3 button, langsung ketolak pilihan barunya. Jadi maksimal memilih 2 faktor. Ini tadi unselect, select, dan selanjutnya. Nah, ini rekomendasi muncul dia punya ini ya, hasil positif, rekomendasi positif gitu. Kata-kata empati apa sih harus kita lakukan.
save the mood, text view hasilnya, ada text view simpan. Jadi rekomendasi ini dia akan membuat sebuah rekomendasi berdasarkan emosi dan faktor. Lalu kita bisa mensimpan dan akan membawa kita ke Firestore. Nah, ini paling pentingnya ya. Ini adalah button pada ini ya, emosi positif. Ini emosi positif. String build. Ini untuk mengatur kalau kita memilih lebih dari 2 faktor. Jadi setiap faktor itu memiliki rekomendasi yang berbeda. Jadi dia melakukan array. Apabila lebih dari 1 akan menambahkan dan, terus koma, terus akan menampilkan rekomendasi lainnya. Jadi apabila dia punya emosi itu semua positif, rekomendasi yang muncul adalah luar biasa, kamu merasa titik-titik karena faktor dari bla bla bla. Nah, pertahankan emosi ini dengan melakukan aktivitas menyenangkan seperti berbagi kebahagiaan dan sebagainya. Lalu apabila terdapat setidaknya satu emosi negatif, dia akan muncul rekomendasi positif lainnya berdasarkan faktor yang dipilih. Nah, jadi sesuai faktornya masing-masing akan menampilkan dia punya rekomendasi atau kata-kata empati gitu ya. Ini untuk mengatur kalimatnya biar agak sedikit rapi, ada titik. Jadi kalau misalnya lebih dari 1 ada titiknya ya. Kita mulai dari ini. Kamu merasa emosimu gini-gini karena faktor bla bla. Cobalah lakukan aktivitas menenangkan seperti meditasi atau berjalan kaki. Itu contohnya ya. Terus ini untuk method save to Firestore nanti akan kesimpan. Jadi kalau belum login, ini login dulu sih pasti bisa. Akan tersimpan dari tanggalnya melalui simple date formatnya dari tahun, bulan dan tanggal. Terus kamu catat tanggalnya, mood atau perasaan, emosi, faktor, dan rekomendasi. Dari pada collectionnya itu user, terus mengambil referensinya dari refreshing mood ya, akan menampilkannya di refreshing mood. Terus akan tersimpan, apabila berhasil akan tersimpan. Dan hasilnya ini akan kembali ke mood tracker untuk menjadi dia punya history kan. History nanti saya kasih tahu di pas running aplikasinya ya. Oke. Jadi kalau error nanti akan muncul dia punya message ya, nggak bisa ditambahkan. Oke, kita lanjut. Ya tutup dulu nih. Kita lanjut di jurnal. Jurnal ini lumayan banyak juga ya, ada jurnal adapter. Adapter ini untuk mengatur dia punya recycle viewer. Jadi jurnal kalau banyak fungsinya itu adapter ini untuk recycle viewer apa ya bahasanya ya, list jurnalnya kalau banyak pakainya adapter. Nah, ini modelnya untuk mengambil dia punya ini apa jurnalnya. Oke, kita dari sini my jurnal nggak banyak seperti tadi on review. Kita ambil dia punya ID dulu kan, terus kita kasih masuk recycle jurnalnya. Kalau ada akan muncul nih dia punya list jurnal yang sudah ada kan dari recycle view-nya. Terus ada button cetak jurnal, button B. Ini akan mulai load jurnal data, akan mengambil jurnal datanya dari Firestore yang sudah ditambahkan. Ini untuk yang sudah ditambahkan ya, dan sudah tersimpan di Firestore, dia akan mengambil data jurnal tersebut. Ini shimmer layout untuk proses yang loading, semacam loadingnya layoutnya gitu. Jadi kita seperti progress gitu, progress bar bisa disebut gitu. Terus judul ini kita akan mengload dari user, dari sub collectionnya itu jurnal berdasarkan tanggalnya ya, kita akan ambilnya. Ini cara ambilnya, MPT journal set visibility recycle journal. Jadi kalau jurnalnya belum ada, jurnalnya mau diambil nih, mau ditampilkan di recycle journal untuk ditaruh di my journal. Kalau gagal, dia akan muncul gagal ambil data jurnal. Terus jika if queries the one should know, empty journalist dia akan menambahkan journalist add journal dari jurnal modelnya. Kita lanjut di cetak jurnal. Nah, ini untuk pencatatan jurnal, kita mencetak jurnal ya, ini dia punya entitas, angkrit, jangan lupa ambil dia punya ID untuk menyamakan. Ini jangan lupa untuk kalau mau disimpan database kita inisialisasi database-nya ya. Terus mengintend dokumen ID, judul, isi, update jurnal. Ini untuk perubahan cetak jurnalnya itu ada update jurnal. Ini untuk update jurnal nih, dia punya tampilan. Kalau mau update jurnal nanti buttonnya berubah jadi bukan simpan tapi update jurnal. Kalau simpan jurnal nanti bentuknya seperti ini ya. Harap kalau nggak keisi akan muncul harap isi sama kolom. Jadi if judul is empty, nah akan muncul bahwa kalau jika judul isinya kosong akan muncul pesan harap isi kolom semuanya. Nah, apabila mau disimpan terus malah muncul pengguna tidak terautentikasi, berarti dia tidak melakukan autentikasi akun terlebih dahulu. Berarti itu bisa menggagalkan proses penambahan jurnalnya. Nah, diambil dari jurnal model. Nah, untuk modelnya untuk recycle viewer-nya gitu. Fungsinya jurnal model untuk recycle viewer ya. Jadi dapat dari cetak jurnal ini, mulai dari judul, isi, dan tanggal. Ini database collection-nya kita dari user, terus sub collection-nya itu berada di journals. Ini apabila jurnal berhasil berbarui akan muncul ya dia punya pesan.
jurnal berhasil diperbarui dan akan mendapatkan hasilnya dari judul, isi, dan maupun tanggal. Hasilnya oke. Kalau gagal ya akan muncul bahwa gagal memperbarui jurnal. Nah itu tadi kalau dia punya database-nya dalam mengupdate jurnal. Kalau pencatatan itu sama seperti tadi, dia punya lokasinya collection, cuman message-nya aja yang berbeda. Jurnal disimpan, terus new document ID-nya baru, bukan pakai ID yang tersedia ya, tapi bukan pakai ID yang tersedia, tapi buat ID yang baru. Kalau gagal akan muncul pesan. Ini read journal. Jadi edit jurnal ada di sini juga ya, cetak jurnal itu karena masih satu lokasi, satu form lah. Edit journal request. Nah, maksudnya kenapa sih ada edit journal request? Karena nanti ada button edit di jurnal itu. Makanya ditambahin nih, biar dia punya button itu berfungsi. Ambil dari layout activity jurnalnya, FEB, edit jurnal di sini pakai ini untuk mengload jurnal datanya, untuk kita bisa lihat kan, nanti mengload jurnal datanya. Terus activity resultnya, jadi edit journal request, apabila oke, dia akan mulai. Jadi kalau kita selesai mengedit, ini munculnya kayak gini. Dia punya string judul akan terbarui. Kita bisa membacanya ulang. Oke, lanjut di learn. Di learn juga masih pakai recycle viewer ya. Jadi recycle viewer itu fungsinya kalau kita mempunyai list banyak gitu, kita pakai recycle adapter. Ada modelnya juga untuk mengambil dia punya ini ya, atribut, entitas, dan konstruktornya. Nah, artikel detail, kalau kita pilih salah satu dia punya artikel, kita bisa baca detailnya gimana sih. Kita lihat di sini, get argument, mengambil dia punya isi argumennya. Kita klik, akan muncul judul, tanggal, dan isi. Dan akan muncul dia punya gambar juga, karena setiap artikel itu akan saya tampilkan gambar. Learn fragment, ini nanti. Nah, saya tuh saya masih menambahkan dia punya data artikel itu secara otomatis di codingan. Jadi melalui artikel list app, mulai dari judul, ringkasan, dan tanggal. Kalau kita klik ini ya. Nah, ini saya teks lengkapnya itu saya buat di string artikel, di string. Nanti ada saya kasih lihat. Terus ada dia punya gambar, saya taruh di drawable. Nah, ini untuk menampilkan recycle viewer-nya ya, list-listnya. Mengambil artikel adapter, mulai dari judulnya, ringkasan, tanggal, isi, image. Kita menampilkannya. Sudah. Kita mau lihat profile. Sebelum saya jelaskan layout-nya dan dia punya drawable yang berada di rest ya. Nah, profile fragment ini cuma mengambil dia punya file user-nya dari database. Jadi kita cuma mengambil dia punya datanya doang. Ini binding progress bar, jadi kan proses untuk mengambil atau mengolah data profile itu agak lama, jadi kita menggunakan proses progress bar agar tidak mengganggu aktivitasnya gitu, jadi tidak mengganggu konkurensinya. Jadi akan menampilkan nama, email, NPM, dan jurusan. Jadi menggunakan binding dan teks nama. Kalau nggak berhasil ya akan muncul pesan. Oke. Itu tadi penjelasan tentang kode-kode Java-nya. Nah, di sini tuh ada res. Nah, resnya ini untuk kita membuat layout-layoutnya lah. Layout pada setiap activity ataupun fragment. Contohnya kayak gini, fragment itu kayak contohnya di fitur saya itu namanya mood tracker. Nah, saya tidak menggunakan mood select, factor select, terus dia punya rekomendasi dan sebagainya, itu menggunakan activity, karena itu akan pemborosan. Jadi kita menggunakan fragment untuk mempermudah transisinya. Jadi dia punya activity cukup satu, yaitu tadi dia punya parameter cukup satu, yaitu mood entry activity. Nah, ini layoutnya, kita ngatur layout di sini, mulai dari linearnya, image buttonnya, text view-nya, scroll view-nya. Kita mau pakai scroll view kah, horizontal layout kah, linear layout kah, kita bisa atur di sini. Linear. Nah, itu kita bisa atur semua sini ya. Ada image button dan sebagainya. Ini cukup panjang, jadi saya nggak perlu jelaskan di sini dia punya XML karena akan spoiler di untuk hasilnya nanti. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dia menampilkan layout-layoutnya. Ini untuk scroll view ada buttonnya, kita bisa menggunakan button. Kalau di ini dia kita lihat di mana ya, welcome, register ada scroll view, image view, text view, edit text, mengatur dia punya layout sini, background dan segala macam. Terus fungsinya drawable. Nah, fungsinya drawable ini kalau kita mau menambahkan gambar-gambarnya. Nah, ini tuh gambarnya terdapat di mana? Logo welcome, drawable. Nah, dia taruhnya itu di sini, gambar-gambar. Dia punya aplikasi itu taruhnya di drawable. Itu juga bisa membuat background. Jadi kayak background, kalau yang masih ingat kotak history, kotak mood itu taruh di sini juga. Terus icon itu juga taruh di sini. Icon taruh di sini, icon back, icon mata itu taruh di sini. Color. Nah, color ini color untuk navigasi ya. Saya pakai button navigasi, jadi kalau perpindahan ke navigasinya itu bakal berubah. Jadi kalau diklik warna buttonnya saat diklik akan warnanya seperti ini. Kalau enggak warnanya muda ya. Terus kita cek di menu,
button navigasi menu. Nah, di sini saya nggak pakai ini ya, toolbar seperti ini, saya hilangin aja, saya nggak pakai, tap saja. Nah, bagi saya nggak terlalu saya gunakan. Ini map, icon launcher. Icon launcher, kita bahas ini. Kalau kita mau jadikan dia sebuah aplikasi, nanti muncul, kita punya aplikasi bisa berbentuk-bentuk seperti ini. Nah, kita sini kali ya. Nah, munculnya seperti ini, bentuk-bentuknya bakal berbeda-beda. Nah, itu fungsinya map di sini ya. Terus navigasi. Nah, navigasi, mobil navigasi. Nah, diaturnya di sini. Ini mengarahnya di mana, sabar ya. Nah, ini transisi ke navigasinya. Dari navigasi home ke learn, data fragment. Nah, ini aturnya di sini. Ke profile fragment, aturnya di sini. Terus value. Nah, sini value saya taruh colors. Jadi, karena biar saya nggak mengetik dia punya kode nama, saya kasih nama. Misalnya peach pink, aqua blue, main background, my status bar color. Jadi biar gampang aja. Dimensions untuk screen marginnya ya. Nah, ini string yang tadi saya bilang saya tampilkan artikelnya secara manual, saya taruh di string sini. Jadi saya ketik, tapi nggak boleh, jangan terlalu panjang ya. Karena dia harus pakai kode yang lain kalau terlalu panjang. Akan mengganggu dia punya aktivitas. Ini style, font corner style, tema. Ini ada temanya, tema malam, tema kalau lagi pagi atau cerah gitu, seperti situ. Oke. Jadi tanpa berlama-lama saya akan menjalankan aplikasinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi saya akan menjalankan aplikasinya. Seperti berikut ini. Oke, kita akan mencoba merunning aplikasi Sobat Emosi ini. Oke, sabar, kita lihat. Nah, ini akan memunculkan splash yang tadi saya sudah jelaskan ya. Ini dia punya splash screen-nya. Sobat Emosi akan muncul selama 5 detik. Ini adalah welcome home-nya. Selamat datang di Sobat Emosi. Yuk masuk dan akses berbagai fitur. Mulai kenali emosimu dan temukan saran positif yang bikin hari makin cerah. Kita mulai dari belum punya akun ya. Kita daftar dulu. Nama lengkap saya sendiri deh, Nur Alia, karena saya belum ada nih nama saya di sini. Saya belum login dengan nama saya sendiri. 2362130. Aku 2621030 deh. Jurusan Sistem Informasi. Nanti kita juga akan memunculkan ini ya, di HP. Kita akan menjalankan di HP juga, tapi sebentar, saya kasih namanya dia Nur 30 aja, 30 gmail.com. Kita harus ingat nih password dan email, karena nanti masuknya menggunakan email dan password. Nur 2004 30. Nah, kita mau lihat nih. Aduh, enggak kelihatan udah bener belum. Kita pakai namanya image view, dia punya show password ya. Oke. Nur 2004 30. Kita lanjut, kita daftar. Nah, pendaftaran berhasil akan muncul. Kita masuk tadi Nur 30 gmail.com. Nur 2004 30. Nah, kita mau cek lagi. Oke, aman. Mirip. Login. Kita langsung login berhasil. Nah, ini akan muncul, hai Sobat Nur Alia. Siap jelajahi bersama? Siap dong. Nah, ada 2 fitur di sini pada tampilan home. Bagaimana kabarmu hari ini? Yuk catat, kita catat emosi kita. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 11. Kita cek, kalau kita klik, belum ada data mood untuk tanggal ini. Kita catat dulu emosi atau mood kita. Bakal ditanya, bagaimana perasaanmu hari ini? Jawaban ini akan membantu kami untuk memberikan rekomendasi sesuai kondisimu. Biasa aja, capek, cemas, tapi bangga. Oke. 2 emosi negatif, 1 emosi positif ya. Kita maksimalnya pilihnya 3.
emosi maksimal 3 emosi. Kita lanjut. Faktornya apa? Faktornya pendidikan dan kesehatan. Kalau kita klik 3, akan muncul maksimal memilih 2 faktor aja. Oke, lanjut. Nah, akan muncul kayak kalimat empati atau rekomendasi aktivitas positif, solusi gitu. Kamu merasa capek, cemas, dan bangga karena faktor pendidikan dan kesehatan. Nah, cobalah mengatur waktu belajar agar pikiran tetap jernih, tidak harus sempurna, dan istirahat, batasi stimulasi berlebih, dan beri ruang untuk menenangkan pikiranmu. Gitu, kita bisa simpan ya. Nah, nanti akan muncul bahwa kita punya histori pada hari ini tuh, ini dia loh, pada tahun 2025, bulan 6, tanggal 11, bahwa kita punya perasaan tuh biasa aja, tapi emosi yang terdapat itu adalah capek, cemas, bangga, terus faktornya karena pendidikan dan kesehatan. Ini kita bisa lihat yang sebelumnya, tanggal-tanggal sebelumnya, dan nggak ada, kita lihat tanggal 11. Kalau kita mau catat lagi, nggak bisa, kamu sudah catat emosi hari ini, coba lagi besok ya. Oke. Fitur kedua adalah journaling. Di sini akan muncul kamu belum membuat jurnal sama sekali. Yuk kita buat. Kita tulis ini. Keresahan judulnya. Saya capek, tapi bisa kok dijalanin. Saya bangga karena kalau keyboard di emulator agak ini ya, sedikit typo dia. Saya bangga karena sudah sampai tahap ini. Oke, kita simpan. Nah, berhasil kesimpan kan berdasarkan judulnya, tanggalnya 11 Juni 2025. Dia punya singkatan sedikit. Kita bisa baca selengkapnya, mau baca. Loh, ternyata ada namanya fitur button untuk mengedit. Kita mau ngedit ternyata ada typo atau mau menambahkan atau gimana. Aku tambahkan di judul deh, keresahan aku. Hehehehe. Jangan hehehe, sedih. Oke, update jurnal. Nah, langsung ke update keresahan aku, sedih. Nah, ini kalau kepanjangan dia bakal kasih tik gitu. Coba ya ke update ya. Kita lanjut di fitur yang namanya itu learn. Learn ini untuk membaca sebagai artikel, banyak nih terkenalnya. Mulai dari hilangkan stres dengan cara simple. Dengan cara simple ini yuk. Ya, terlalu banyak berpikir bisa jadi itu overthinking. Kenapa menulis perasaan bisa bikin sobat lebih lega? Kenapa sih? Aku juga mau tahu dong. Nah, pernah dia bakal memunculkan judulnya, ada tanggalnya juga, ada gambar, terus memberikan kayak pernah kata-kata menampilkan artikelnya. Nah, kalian bisa baca di sini. Ini adalah apa kata penelitian menurut bla bla bla. Mahasiswa bisa membacanya untuk menambahkan pengetahuannya mereka tentang emosi ataupun lainnya. Terus ini ada profile, sini akan menampilkan, hai sobat, kita punya profilnya mulai dari nama, email, MPM, dan jurusan. Oke, saya rasa itu saja sih yang bisa saya jelaskan tentang hasil maupun output dari aplikasi saya ini tentang pengendalian emosi yang berjudul Sobat Emosi. Kita akan melihat di Firestore-nya, Firestore code-nya, apakah dia tersimpan. Saya ingin kasih tahu ke kalian. Oke, kita sudah jalankan aplikasinya. Saya mau kasih lihat nih, dia punya Firebase Console atau database Firestore untuk penyimpanan database-nya lah, penyimpanan data-data semuanya lah. Jadi saya pakai Firebase.
Kita ke go to console, saya sudah buat sebelumnya, saya kasih nama sobat mood. Nah, saya pakainya nah ini authentication untuk menyimpan akun-akun ini ya, akun yang sudah terregistrasi. Saya pakai Firestore database. Real time juga bisa, tapi saya pilihnya Firestore database. Nah, ini ID-nya, ini koleksinya user, terus ID-nya. Kita coba di mana ya, yang udah banyak. Nah, ini misalnya Sofian, dia punya user, ID-nya, ini sub-collection-nya ada refleksi mood. Nah, ini sudah ada dia pernah ini ya, buat mood-moodnya. Dia tersimpan emosinya, faktornya, moodnya atau perasaannya, terus rekomendasinya. Terus ada jurnalnya juga nih, dia buat jurnal, terdapat ID-nya, terus isi, judul, dan tanggal. Jadi tersimpan di situ ya. Baik, saya mau sedikit menjelaskan bagaimana sih cara kita kasih masuk atau menginstal aplikasi kita itu di HP kita. Nah, di sini saya sudah siapkan HP Android. Nah, di sini kita pakai kabel USB pertama-tama ya, untuk nanti untuk mensalin dia punya file penginstalan aplikasinya itu. Jangan lupa di bagian USB. Oke, kita ke ini ya, ke build. Kita klik build. Terus ke ini, generate app bundles or epic application, kita klik ini. Nah, ini otomatis lagi sedang ini ya, running untuk build aplikasinya. Sedikit lama, sabar ya. Nah, ini sudah, kita ke ini, loket. Nah, ini app debug aplikasi. Kita Ctrl C, copy lah. Kita taruh di HP. Sabar, ini kayaknya nggak terus. Kita udah Ctrl C. Kita ubah dulu ya, pastikan bahwa transfer file. Transfer. Nah, ini sudah muncul. Izinkan ke Y21, kita taruh di penyimpanan internal. Kita taruh di luar aja ya. Ctrl V. Oke, sudah ada. Kita cek dulu di files. Di sini. Nah, di HP saya sini sudah ada file. Kita ke internal storage ya. Nah, ini aplikasi debug aplikasi itu kita install aja. Terus kita tes di sobat emosi. Kita lihat perbedaannya kalau di HP Android, biar lebih jelas nih POV-nya ya. Login kita pakai akun yang sama tadi aja deh. Nur 30 gmail.com Nur 2004 30 login. Nah, login berhasil. Mood tracker. Nah, tadi kita sudah menambahkan journaling. Journaling ini bisa kita tambahkan lagi. Jurnal kedua. Apa kabar? Saya Nur Aliyah. Ya, contohnya ya. Nah, bisa dia langsung muncul ya perubahannya. Jadi dia menyesuaikan dari yang jurnal yang baru diperbarui atau ditambahkan. Nih, learn. Di emulator itu nggak bisa kita men-scroll ya. Jadi dia bisa men-scroll itu kalau di HP. Nah, ini mengenal apa itu emosi. Ada penjelasannya bagaimana mengelola emosi, macam-macam emosi yang sering kita rasakan. Nah, ini profilnya. Oke, terima kasih. Itu saja tentang penjelasan codingan maupun tentang layoutnya dan hasil dari maupun output dari aplikasi saya tentang pengembangan aplikasi pengendalian emosi untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Yapis Papua untuk aplikasi Android. Saya harap penjelasan ini dapat bisa dimengerti dan bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih.